Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Fauzan Rafsanjani, Fira Miftahul Jannah, Tina Yulia, Yeti Afriani akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-14. Fokus pembahasan pada materi ini yaitu fungsi kognitif pada orang dewasa lanjut, perkembangan bahasa pada masa dewasa akhir, dan kesehatan mental usia lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kognitif pada orang dewasa akhir. Ketika seseorang sudah lanjut usia atau dikenal dengan sebutan lansia, di mana pada saat itu seseorang mengalami berbagai penurunan fungsi, termasuk salah satunya penurunan fungsi kognitif. Akibat atau efek yang ditimbulkan dapat berupa penurunan kecepatan, ketepatan, dan penurunan daya ingat dalam proses berpikir, serta mengalami kesulitan dalam memahami hal-hal baru yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dapat kita contohkan pada kehidupan sekitar, banyak orang ketika berinteraksi langsung dengan lansia, itu terjadi komunikasi yang kurang efisien, dikarenakan fungsi kognitif yang ada pada orang lansia tersebut sudah mengalami penurunan. Oleh karena itu, lansia tersebut hanya bisa menerima informasi yang dianggap relevan baginya. Fungsi kognitif pada seseorang ketika melakukan aktivitas kognitif secara rutin memiliki fungsi kognitif yang lebih sehat daripada yang tidak melakukan aktivitas kognitif. Salah satu penyakit yang dihubungkan dengan fungsi kognitif dewasa akhir yaitu hipertensi, yang merupakan terjadinya peningkatan tekanan darah yang memicu timbulnya lesi di area putih subkortikal otak, sehingga menimbulkan penurunan pada fungsi kognitif dewasa akhir. Kondisi ini juga menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, dapat menimbulkan MCI atau mild cognitive impairment, yang merupakan di mana kondisi gangguan kognitif yang dialami lansia sudah melampaui batas akibat penuh anormal. Seorang lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif ringan itu mengalami gangguan. Yang pertama, gangguan memori karena tidak mampu mengingat peristiwa yang terjadi kemarin atau sebelumnya. Kedua, gangguan bahasa karena mengalami kesulitan dalam berkomunikasi akibat ketidakmampuan dalam mengintegrasikan kata-kata. Ketiga, penurunan kemampuan visuospasial, yaitu penurunan terhadap akurasi dan estimasi pada jarak posisi yang tepat. Yang keempat, penurunan fungsi eksekutif, yaitu seorang lansia mengalami suatu hal yang sulit dalam memberikan suatu kebijakan maupun tindakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu berfokus pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan-keterampilan berbahasanya. Pembenaran kata individu itu seringkali terus bertambah hingga usia dewasa, paling tidak hingga masa dewasa akhir. Banyak orang lanjut usia mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan mengenai kata-kata dan makna kata. Kenapa begitu? Karena masa dewasa akhir individu itu mulai melanjutkan beberapa kemunduran dalam berbahasa. Sebagai contoh, apabila orang lanjut usia mengalami masalah pendengaran, maka mereka mengalami kesulitan untuk membedakan bunyi-bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Beberapa aspek keterampilan fenologi orang dewasa lanjut usia itu berada dengan keterampilan orang-orang dewasa yang lebih muda. Cara bicara orang dewasa dengan lanjut usia biasanya volumenya itu lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat dan tidak begitu lancar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kesehatan mental usia lanjut. Faktor psikologis tidak bisa terpisahkan dari dalam kehidupan seorang manusia, termasuk lansia. Faktor emosional berkaitan erat dengan kesehatan mental lansia. Ketika aspek emosional terganggu, kecemasan dan stres berat akan mengakibatkan terjadinya gangguan fisik. Begitu juga ketika kesehatan fisik terganggu, akan berakibat buruk pada kestabilan emosi. Faktor yang membuat kesehatan mental usia lanjut terganggu dikarenakan lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti kurangnya perhatian dari keluarga, tak adanya tekanan hidup, rasa kesepian, pelecehan fisik, finansial, merasa diabaikan, dan tidak dihormati.
Hal tersebut membuat seorang lansia merasa terasingkan dari lingkungannya sendiri. Lansia sering berisiko kesepian dari gangguan serta hubungan sosial mereka dari waktu ke waktu. Adapun masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada usia lanjut yaitu demensia atau pikun dan Alzheimer. Demensia atau pikun merupakan sindrom yang terjadi karena pengaruh penurunan fungsi kognitif otak dalam mengingat, pikiran, perilaku, serta kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala dari demensia ini dapat dilihat dari menurunnya daya ingat, kesulitan dalam berkomunikasi, mengalami kebingungan terhadap waktu dan tempat, serta kesulitan berpikir dan mencerna informasi. Penyebab munculnya demensia karena adanya kerusakan sel-sel otak atau neuron yang bisa terjadi di beberapa bagian otak. Penyakit demensia dapat mempengaruhi psikologi seorang lansia. Orang yang mengalami demensia cenderung akan mengalami stres dan gangguan kecemasan. Hal tersebut menyebabkan lansia akan merasa tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan merasa selalu dianggap sebagai orang yang menyusahkan untuk orang lain, khususnya keluarga. Selanjutnya, Alzheimer merupakan gangguan otak yang bersifat degeneratif dan progresif yang ditandai dengan penurunan kognitif dan kehilangan kontrol fungsi tubuh dan merupakan penyebab terjadinya demensia. Masalah kesehatan mental pada lansia merupakan hal yang terjadi secara alami dan tak bisa dihindari oleh setiap lansia. Hanya saja, setiap lansia memiliki tingkat kedewasaan berbeda dalam menghadapi hal tersebut dan juga sangat membutuhkan dukungan sosial, terutama keluarga. Menjaga kesehatan mental juga dapat dilakukan dengan sering melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, membaca buku, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.